Berikutnya tentang contoh Rasulullah SAW juga berijtihad, yaitu dalil yang ini. Jadi banyak sekali di sini ya contoh bahwasanya Rasulullah SAW juga berijtihad atau melakukan qiyas pada masa hidupnya. Contoh di sini adalah ada seorang datang kepada Rasulullah bertanya, apakah haji itu wajib setiap tahun apa tidak? Akhirnya Rasulullah menjawab, kalau saya jawab ya pasti wajib, tapi bahkan nanti selepas itu kamu tidak akan mampu, begitu. Lihat ya hadisnya begini. Wa minhu aidan haditsus sa'il 'anil hajj. Orang bertanya tentang haji, apakah wajib setiap tahun? Maka Nabi mengatakan, kalau saya katakan ya pasti wajib, dan wala mastata'tum, kamu tidak akan mampu. Jadi seandainya saya katakan tidak wajib. Kalau saya katakan ya, jadi wajib. Di sini kan seperti ijtihad, ya kan gitu. Ijtihad di sini Rasulullah SAW. Akhirnya di sini Rasulullah mengatakan, "Dzaruni ma taraktukum." Dzaruni yani utrukuni. Biarkanlah saya apa yang saya tinggalkan untuk kamu. Maksudnya kalau saya tidak membahas sesuatu, kamu jangan ditanya, begitu. Jangan nanya. Fa innama halaka man kana qablakum, karena binasanya orang sebelum kamu adalah dengan banyaknya mereka bertanya kepada nabi-nabi mereka dan mereka berbeza pendapat. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, mereka berbeza pendapat dengan nabi mereka. Jadi nabi cakap gini mereka komentar, nabi cakap ini mereka tanya, ya sebagaimana cerita yang terkenal di surah Al-Baqarah, di cerita lembu itu. Berikutnya adalah contoh bahwasanya Nabi SAW ijtihad. Rasulullah SAW ketika itu menjelaskan tentang keharaman tanah haram Mekah, begitu. Jadi haram berburu hewannya, haram menumpahkan darah, haram yang lain, sampai Rasulullah mengatakan di situ ada dikatakan la yu'dadu syajaruha, pokok pohon di kota Mekah la yu'dadu, maksudnya la yuqta'u syajaruha, pohon di Makkah tidak boleh dipotong atau ditebang, begitu. Ketika Rasulullah mengatakan itu, Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, ya Rasulullah, illal idkhir, kecuali idkhir ya Rasulullah. Maksudnya idkhir ini nama pokoknya itu katanya wangi, pohon yang wangi. Biasanya orang-orang Arab ketika itu untuk mereka gunakan pohon ini untuk membangun rumah atau untuk diletakkan di kubur, begitu. Jadi Al-Abbas di sini seakan-akan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kecualikanlah idkhir, pokok idkhir. Jadi bolehlah dipotong, begitu, untuk keperluan. Di sini Rasulullah ketika mendengar ucapannya Abbas, qala alaihi salatu wassalam illal idkhir, ya kecuali al-idkhir, boleh saja ditebang atau dipotong. Contoh berikutnya adalah nih, jadi sebelum saya baca, saya akan menjelaskan kesimpulan dari hadis-hadis yang ada ya. Contoh berikutnya adalah ketika perang Khaybar, ketika sudah menang melawan musuh, para sahabat Rasulullah SAW mulai menyalakan api untuk masak. Ketika menyalakan api untuk masak, Rasulullah nanya kepada para sahabatnya, untuk apa kamu menyalakan api? Akhirnya kata mereka, kami mau masak, kami mau memasak himar atau keledai jinak, al-humur al-insiyah atau keledai jinak. Al-humur al-insiyah itu maksudnya kebalikannya al-humur al-wahsyiyah atau himar yang jinak yang biasa digunakan di rumah, di kampung, bawa barang, bawa ke ladang, itu namanya al-humur al-insiyah, keledai yang rumahan, yang jinak. Jadi kata Rasulullah apa? Ketika Rasulullah mendengar mereka ini ingin memasak himar, Rasulullah mengatakan, tumpahkanlah yang kalian masak dan pecahkanlah panci-panci itu, kidir atau bekas atau wadah yang kamu gunakan itu tumpahkan, tumpahkan masakannya dan pecahkan itunya. Jadi kalau tidak salah, wallahu alam, jadi daging himar insiyah ini hukumnya berubah-ubah ya, halal haram, halal haram, halal haram, jadi terakhir itu haram. Atau kalau tak silap ini wadah yang mereka gunakan adalah wadahnya bekas orang Yahudi di Khaybar, jadi najis, begitu.
Jadi Rasulullah memerintahkan untuk ditumpahkan. Akhirnya ketika mereka mentaati ingin menumpahkan masakan mereka itu, ada salah seorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami tumpahkan tapi kami basuh? Jadi bekasnya atau wadah yang kami gunakan masih boleh diguna." Kata Rasulullah, atau begitu. Jadi mau begini, mau begitu. Jadi pertama Rasulullah mengatakan buang dan pecahkan bekasnya. Tetapi ketika orang ini mengatakan, bagaimana kalau kita basuh begitu? Jadi tumpahkan tapi kita basuh bekasnya. Jadi di sini seakan-akan Rasulullah tadi mengatakan begini, sekarang mengatakan begini. Ini adalah contoh Rasulullah ijtihad. Udah, kita baca hadisnya. Itu hadis di Sahih dari Salamah bin Al-Aqwa bahwasanya lamma amsu yauma fathi Khaybar, ketika mereka di waktu petang, ketika membuka benteng Khaybar, mereka auqadun niran, mereka menyalakan api. Maka Nabi SAW bertanya, "Ala ma auqadtum hadhihi niran?" Untuk apa kau menyalakan api-api ini? Mereka mengatakan, "Luhumul humuril insiyati," untuk memasak daging himar al-insiyah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ahriku maksudnya tumpahkan. Ma fiha, tumpahkan yang ada di dalam kudur. Al-kudur itu artinya apa? Ahriku ma fiha, tumpahkanlah yang ada di dalam panci itu. Waksiru kuduraha, dan hancurkanlah panci-pancinya. Maka seseorang datang kepada Rasulullah dan mengatakan, nuhriqu ma fiha wa naghsiluha. Maksudnya kami tumpahkan yang ada di panci tersebut dan kami basuh panci. Maka Nabi SAW mengatakan, awadzak, ya, atau begitu, boleh gitu, maksudnya ditumpahkan dan dibasuh. Di sini ghalladha awwalan alaihim bikasir kudur hasman lil madah. Nabi pertama ghallad, yakni berkeras kepada mereka pertamanya dengan menyuruh mereka untuk memecahkan panci-panci tersebut, hasman lil madah, yakni qat'an lil mawdu', yakni untuk memutuskan perkara ini. Tetapi falamma sallamul hukum, ketika mereka pasrah terhadap hukum Rasulullah, wada'a anhumul isra, Rasulullah menjatuhkan atau mengurangkan atau membuang dari mereka al-isr, yakni kesulitan. Warakhasa lahum fi ghasliha, dan Rasulullah memberi rukhsah kepada mereka untuk membasuh wadah-wadah tersebut. Ini contoh kias berikutnya adalah ketika Rasulullah didatangi oleh seorang perempuan. Seorang perempuan ini mengatakan, wahai Rasulullah, bahwasanya ibu saya meninggal dan dia ada kewajiban puasa nazar. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada perempuan ini, ara'aiti law kana 'alaiha dainun akunti taqdinahu? Apakah engkau melihat jika ibumu memiliki hutang, apakah engkau taqdinahu, engkau bayar? Perempuan tersebut mengatakan, ya. Maka kata Rasulullah, fadainullahi ahaqqu an yuqda, maka hutang Allah lebih berhak untuk diqadha. Artinya di sini ada kias hutang manusia kepada kias hutang kepada Allah. Jadi hutang manusia aja wajib bayar, apalagi hutang Allah. Nah, di sini contoh namanya kias aulawi begitu. Ini namanya kisah ini disebut di As-Sahih. Contoh berikutnya adalah contoh qiyas Rasulullah SAW juga, yaitu ketika Rasulullah ditanya, apakah ketika kami para sahabat maksudnya bertanya, kalau kita ini mendatangi istri dan memenuhi syahwatnya, apakah dapat pahala? Akhirnya kata Rasulullah, apakah kalian melihat jika diletakkan di haram, apakah berdosa? Jelas ya kan, kalau kita meletakkan sesuatu syahwat di dosa, ya haram. Akan alaihi wizrun, apakah dia dapat dosa? Begitu juga kalau diletakkan di yang halal, maka dia mendapat pahala. Artinya kalau diletakkan di haram dapat dosa, sepatutnya kalau diletakkan di tempat yang halal pasti dapat pahala. Di situ juga kias. Contoh kias berikutnya adalah ini, Rasulullah mengatakan haram bagi susuan sebagaimana haramnya bagi nasab. Jadi anak yang sesusuan seakan-akan haramnya seperti nasab. Jadi yang susuan yang disusui oleh seseorang perempuan
semua anak perempuan tersebut hukumnya sama seperti hukum nasabnya, artinya tidak boleh dinikahi, boleh dilihat begitu dan lain-lain. Yang hukumnya radha sama hukumnya seperti nasab, dikiaskan. Berikutnya contoh kias Rasulullah SAW atau contoh ijtihad Rasulullah, yaitu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar ketika puasa mencium istrinya. Qabbala imra'atahu wa huwa sha'im. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar sebelumnya bertanya, apa hukum mencium istri ketika puasa? Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, ara'aita law tamadmanta bima? Apakah engkau melihat, wahai Umar, ketika engkau berkumur-kumur dengan air? Kesimpulannya apa? Sayyidina Rasulullah menyamakan mencium istri ketika puasa itu sama-sama berkumur air. Apakah berkumur air membatalkan puasa? Tentu tidak. Begitu juga mencium istri. Masalah mencium istri ini nanti ada hukum terperinci dalam fikih ya. Karena ada dalil yang lain juga. Contoh qiyas daripada Rasulullah yang lain adalah, jadi saya jelaskan dulu kesimpulannya, yaitu lepas itu baru baca nasnya. Ada seseorang datang kepada Rasulullah. Dia ini tidak terima karena dia punya anaknya hitam gitu. Padahal dia putih, istrinya putih. Kenapa dia hitam? Jadi dia tidak terima ini, datang kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada orang ini, kamu punya onta ke tidak? Onta itu aurak itu maksudnya warnanya itu ada campur putih dan hitam, merah campur putih dan hitam gitu. Kata orang itu, ya ada wahai Rasulullah. Ya, saya punya onta yang berwarna seperti itu. Jadi Rasulullah mengatakan, dari mana warna itu? Kata orang itu mengatakan apa? La'allahu naza'ahu irq. Mungkin dia tertarik atau pengaruh dari keturunan gitu. Kata Rasulullah, begitu juga anakmu. Mungkin saja dia dari keturunan. Kalau kamu tidak, istrimu tidak, mungkin saja dari atuknya begitu. Di sini juga Rasulullah mengkiaskan anak yang hitam tadi dikiaskan dengan onta yang berbeda warna dengan induknya atau dengan ayah ibu onta tersebut. Wa qala lilladzi ankara waladahu, dan Rasulullah mengatakan kepada orang yang mengingkari anaknya, alladzi ja'at bihi imra'atuhu aswad, yang dilahirkan oleh istrinya hitam. Apakah engkau, kata Rasulullah, memiliki onta min ibilin humrin fiha awraq, yang engkau memiliki onta berwarna merah, di situ awraq. Awraq yakni yang di situ ada warna hitam dan putih. Intinya tuh warnanya berbeza lah begitu. Dia mengatakan ya. Rasulullah mengatakan lagi, dari mana itu boleh terjadi warna seperti itu? Dia mengatakan la'allahu naza'ahu irq. Naza'ahu ini tertarik oleh irq. Irq itu artinya keturunan. Al-irq yakni al-aslu minan nasab. Kata Rasulullah, wahada yakni anakmu mungkin juga naza'ahu irq, yakni pengaruh keturunan begitu. Sudah sampai situ saja contoh-contoh ijtihad Rasulullah dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam hadis. Di sini muallif menjelaskan benda yang berkaitan, yaitu tentang kiasnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, dan telah mengarang An-Nasi Al-Hambali, yakni Nasihuddin Al-Hambali. Nasihuddin Al-Hambali ini adalah Nasihuddin Abdurrahman, terkenal dengan Ibnul Hambali. Fi aqisatihi, dalam kitabnya, dia punya kitab namanya Aqisatun Nabiyil Mustafa, kias-kias Nabi SAW. Dan yang kami sebutkan di contoh-contoh yang tadi, julluha, kebanyakan disebut dalam kitab-kitab sahih, yakni hadis-hadis sahih. Dan di situ dikatakan, maksudnya terhadap kias-kias yang dilakukan oleh Rasulullah, yang di situ ada itab, ada teguran kepada Rasulullah, la ma'na li hamlihi 'alal wahyi, tidak ada maknanya jika kita bawa itu kepada wahyu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau di situ ada itab, ada teguran di sebagaimana yang kita baca tadi, yaitu afallahu anka, itu menunjukkan di situ ada ijtihad begitu. Kalau tidak ada ijtihad, untuk apa ditegur begitu?
Wa ba'duha arsyada fihi ila ta'lil. Sebagian dalil yang kita sebut di situ juga menunjukkan adanya illah. Jadi ada alasan ini kenapa disamakan dengan ini. Wa ma bayyana tilkal ilal illa tanbihan 'alal qiyas, dan Rasulullah tidak menjelaskan illah-illah tersebut atau alasan-alasan tersebut kecuali di situ menunjukkan bahwasanya adanya qiyas. Dalam agama juga ada qiyas, dalam bersyariatan juga ada qiyas, atau Rasulullah di situ untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah syariah dan ini adalah tadrib, melatih umatnya untuk berqiyas. Wa illa, jika tidak, benda-benda yang tadi kita baca semua abathan wa tatwila, hanya perkara yang tidak ada maknanya dan hanya memperpanjang kata saja begitu. Wakila, ini pendapat yang tentang qiyas ya. Wakila, ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak ijtihad. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Saya tidak mungkin untuk menggantinya, yakni mengganti Al-Quran dari diri saya. Saya hanya mengikuti yang diwahyukan kepada saya. Wa ghairu khafi, dan bukan hal yang samar atau bukan hal yang tidak jelas bahwasanya dalam ayat ini tidak ada dalil terhadap penafian qiyas. Dalam ayat yang ini tidak ada bukti kalau qiyas itu dilarang. Karena yang dinafikan dalam ayat tersebut adalah tabdilul Quran. Yani ma yakunu li an ubaddilahu, ada taghyirul Quran, mengganti Quran. Ijtihad bukan mengganti Quran, tapi mengikuti Al-Quran dan mengambil istinbat hukum dari wahyu begitu. Jadi ayat ini tidak menunjukkan tidak boleh qiyas, tetapi ayat ini hanya menunjukkan Nabi tidak mengganti isi Al-Quran, dan qiyas atau ijtihad tidak ada kaitannya dengan mengganti hukum, hanya mengambil hukum dari wahyu. Ada yang mengatakan juga bahwasanya Rasulullah itu ijtihad tetapi hanya fil ara'i wal huruf, hanya dalam pendapat-pendapat biasa maksudnya, bukan hukum, atau di pendapat-pendapat perang, bukan tentang hukum syariat, tentang sholat, tentang haji. Ini tidak ada ijtihad. Ini pendapat kedua. Pendapat yang benar, kata muallif wasawab, bahwasanya Rasulullah SAW ijtihad, dan ijtihadnya tidak salah. Ada yang mengatakan juga bil itsbat, yakni apa? Itsbatul khata', yakni Rasulullah ijtihad tapi Rasulullah ijtihad tapi terkadang salah. Walakin la yuqir atau la yuqarru ala khata', tapi Rasulullah tidak dibiarkan kepada kesalahan. Bal yaqa'u tanbih 'alal khata'i fawran, akan tetapi jatuh atau datang teguran terhadap kesalahan dengan segera. Ini pendapat yang terakhir, yaitu Rasulullah juga ijtihad dan ijtihadnya kadang salah, tetapi salahnya tidak dibiarkan dan langsung ditegur begitu. Pendapat yang benar adalah bahwasanya Rasulullah SAW ijtihad dan ijtihadnya tidak salah. Secara keseluruhan nih, kalau kita bayangkan mau Rasulullah, misalkan ada yang mengatakan salah kemudian dibenarkan atau bagaimana, secara keseluruhan semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu wahyu, adalah pelajaran bagi umatnya. Ya, contohnya misalkan Rasulullah sujud sahwi, kan sujud sahwi itu seakan-akan dari sholatnya orang yang lalai. Kan orang timbul pertanyaan, masa sih Rasulullah itu lalai ketika sholat, lupa rakaat, padahal beliau nabi begitu. Nah, Rasulullah di situ adalah salahnya pun atau yang nampak salah pun bukan salah, tetapi di sini adalah tasyri'un li ummatihi, sebagai untuk pelajaran untuk umatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Inilah kesimpulan dari contoh-contoh ijtihad Nabi SAW dan perbedaan ulama tentang apakah Rasulullah SAW itu ijtihad apa tidak. Kalau ijtihad itu betul semua apa salah, atau ijtihad itu di semua benda atau kan hanya di peperangan dan pendapat-pendapat yang lain selain hukum. Ini semua ada di sini, boleh diambil kesimpulan dan dibuat ringkasannya. Syukran katsiran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.